Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi ya, supaya semangat. Kan mau buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'matil imani wal islam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'inu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khatamul anbiya'i wal mursalin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil mursalin sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa mustafa wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabik wa junudik al-amidina bil ma'ruf wan nahina 'anil munkar amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu menjadi insan yang bertakwa. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita layangkan setinggi-tingginya puja serta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini, sampai detik ini masih melimpahkan kita nikmat, taufik, hidayah serta hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan masih teguh imannya, dalam keadaan khidmat menjalankan ibadah puasa di hari yang ke-11 ini. Maka oleh karena itu, maka sering-seringlah kita mengucap syukur kepada Allah. Kedua kalinya, sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada sang suri tauladan terbaik, manusia pilihan, sang revolusioner sejati yang telah menebar cahaya-cahaya Islam hingga ke pelosok-pelosok penjuru bumi. Berkat jasa beliaulah kita semua bisa merasakan indahnya Islam dan manisnya iman sampai saat ini. Marilah kita bersolawat kepada beliau, kepada keluarga dan kepada sahabatnya dengan sama-sama mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, untuk memperefisien waktu mungkin langsung saja ya. Bukan memperefisien sih. Ini udah sengaja mukadimahnya dipanjangin supaya isinya nanti dipendekin. Sebelumnya saya mau disclaimer dulu ya. Saya udah sering sebenarnya berbicara di depan umum, di muka umum seperti ini. Cuman dalam konteks membahas mengenai agama, mengenai religi itu first time. Jadi nanti mungkin apabila ada tutur kata atau tata cara yang kurang berkenan, saya mohon maaf ya, kita saling mengingatkan apabila ada yang keliru nanti bisa diingatkan sama adik-adik semua. Kemarin sebenarnya saya sempat bingung ya untuk memilih tema apa yang akan dibawakan pada kultum sore hari ini karena tahukah basicnya saya seperti apa gitu. Saya ingin berbicara kemarin tentang cinta. Tapi rasanya berbicara tentang cinta di hadapan anak-anak pondok seperti ini itu tidak estetik gitu. Karena cinta, dari mana kita dapatkan cinta yang lebih besar daripada cintanya anak pondok, ayo. Anak pondok itu rela meninggalkan keluarga, rela meninggalkan sanak saudara, rela meninggalkan kampung halaman, rela meninggalkan teman-teman dekatnya, sahabat-sahabatnya dulu demi mengejar cintanya Allah, menuntut ilmu di jalan Allah. Jadi saya mau berbicara cinta di sini kayaknya nggak estetik deh. Kayaknya saya ganti. Oh, mungkin saya akan berbicara tentang rindu. Tapi nggak jadi juga. Karena berbicara tentang rindu di hadapan anak-anak pondok sama saja seperti mengajari tupai melompat. Romantisnya rindu seperti apa yang tidak pernah dirasakan oleh anak-anak pondok? Rindu kepada keluarga, rindu kepada orang tua, rindu kepada kampung halaman. Mereka abaikan semuanya itu demi cintanya kepada Allah. Jadi berbicara rindu di hadapan anak pondok itu seperti ya mengajari tupai melompat gitu. Jadi ya udah, saya nggak jadi berbicara tentang rindu gitu. Akhirnya saya berpikir gimana ya supaya, saya kan basicnya bukan ustadznya seperti Ustadz Atkia, Atsuri, Ustadz Jamal apalagi gitu. Jadi saya berbicara tentang apa ya gitu. Akhirnya saya menemukan titik antara dua tema tadi yang saya bicarakan itu, yaitu pedoman bercinta dan merindu dengan baik dan benar. Jadi gini, ini kan bulan Ramadan ya.
Bulan Ramadan itu terkenal dengan bulannya Al-Quran. Al-Quran diturunkan pada tanggal berapa? 17 Ramadan. Al-Quran diturunkan pada tanggal 17 Ramadan. Yang saya maksud pedoman bercinta dan merindu dengan baik dan benar di sini adalah sesuai dengan pedoman kita. Pedoman kita apa? Al-Quran. Al-Quran itu begitu mulia loh. Al-Quran itu sangat mulia. Kami sebagai anak bahasa, sebagai orang bentukan ilmu sastra, itu menganggap Al-Quran itu secara teoritis merupakan karya sastra teragung, karya sastra terbesar. Mengapa demikian? Itu bukan tanpa alasan ya. Karena kita di ilmu bahasa itu kan ada namanya kajian stilistika. Kajian stilistika itu lebih dikenal dengan sebutan gaya bahasa begitu. Semuanya di dalam Al-Quran itu tercantum. Mulai dari rima, mulai dari majas. Berapa banyak majas? Majas personifikasi, majas hiperbol, majas ironi dan segalanya. Segala bentuk gaya bahasa itu semuanya tercantum di dalam Al-Quran. Bagaimana kita bisa tidak mengatakan bahwa Al-Quran itu bukan karya sastra teragung? Itu karya sastra teragung, karya sastra yang tidak ada tandingannya. Misalkan siapa di sini seorang sastrawan yang kita tahu? Misalkan Khalil Gibran, misalkan Sapardi Djoko Damono, misalkan Rendra. Itu seorang sastrawan yang kita kenalkan hebat menurut kita. Akan tetapi ini karya sastra yang dilahirkan langsung dari pencipta alam semesta. Firman pencipta alam semesta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bisa kita tidak mengatakan bahwa Al-Quran itu bukan daripada karya sastra teragung? Jadi itu. Selain itu, Al-Quran kan sudah diturunkan kepada umat manusia sebagai petunjuk. Petunjuk bagi umat manusia, dan itu jelas. Sebagai petunjuk, sebagai pedoman, sebagai obat, dan sebagai penentram hati. Selain itu, Al-Quran kita tahu banyak sekali pembuktian-pembuktian atau keajaiban-keajaiban Al-Quran itu yang terbukti secara sains dan ilmiah. Pertama, kita bahas dulu mengenai surat Yunus ayat 92. Surat Yunus ayat 92, di sana menjelaskan tentang Allah akan mengawetkan atau menyelamatkan jasad Fir'aun sebagai pembelajaran untuk umat setelahnya agar tidak ada lagi umat-umat yang bersikap sedemikian rupa. Dan itu terbukti secara sains dan ilmiah. Pada tahun 1907, seorang arkeolog bernama Elliot Smith itu mendapatkan izin untuk meneliti mumi-mumi atau jasad para Fir'aun. Fir'aun itu raja-raja yang ada di Mesir ya. Mendapatkan izin untuk meneliti itu di sebuah tempat yang bernama Lembah Para Raja. Oke, Mister lupa bahasa Arabnya apa. Yang jelas bahasa Indonesianya itu Lembah Para Raja ya. Elliot Smith itu seorang arkeolog, kemudian dia melihat salah satu jasad itu teramat utuh. Dia memperkirakan jasad itu mati tenggelam di tengah laut gitu. Karena saking utuhnya pasti ada zat garam, zat pengawet yang bisa mengawetkan jasad itu sedemikian utuh gitu. Sehingga bisa sampai sekarang awetnya gitu. Pada tahun 1907. Akan tetapi karena dia adalah seorang arkeolog, dia tidak memiliki kapasitas lebih besar untuk melakukan penelitian. Dan barulah pada tahun 1975 penelitiannya itu dilanjutkan oleh seseorang ahli bedah dari Prancis. Ini dari Prancis ya, yang bernama Maurice Bucaille pada tahun 1975. Dan benar saja Maurice Bucaille itu menemukan zat garam pada sekujur tubuh jasad Firaun itu. Bahkan pada paru-parunya masih tersisa zat garam itu. Itu membuktikan bahwa jasad itu memang benar-benar mati di tengah laut, tenggelam di tengah laut gitu. Saking awetnya jasad itu. Dan ternyata kejadian Firaun tenggelam itu belum diturunkannya Al-Quran kepada Rasulullah. Akan tetapi pembuktiannya itu 14 abad setelah Rasulullah meninggal, setelah Al-Quran turun. Itu pembuktiannya. Jadi kebenaran Al-Quran itu membuat Maurice Bucaille dan tim itu langsung masuk Islam secara berbondong-bondong. Masya Allah, tabarakallah. Kemudian yang kedua kebenaran Al-Quran yang terbukti secara sains dan ilmiah tercantum pada surat Al-Furqan ayat 53. Surat Al-Furqan ayat 53 yang menjelaskan bahwa adanya sungai di bawah laut yang keduanya tidak bercampur airnya. Yang satu tetap tawar, yang satu tetap asin. Dan itu sudah dibuktikan oleh peneliti-peneliti barat. Dia menemukan sungai yang berada di bawah laut dan airnya tidak bercampur. Itu. Kemudian yang ketiga, pada Quran surat Ar-Rahman ayat 19 yang menyatakan bahwa bertemunya dua laut yang tidak saling bercampur airnya. Satu warna coklat, satu warna biru. Seperti ada sekat, tapi tidak bercampur. Mungkin sering dilihat di TikTok, di sosial media,
Itu pembuktian Al-Quran. Itu ada di Al-Quran. 14 abad yang lalu sebelum peneliti-peneliti itu menemukan hasil penelitiannya, Al-Quran sudah menjelaskan itu. Kemudian pada surat At-Tur ayat 6, adanya api di dalam laut. Dan itu sudah dibuktikan. Dibuktikan oleh peneliti. Dia menemukan api yang berada di bawah laut. Kemudian yang pada surat Fatir ayat 27, itu menjelaskan mengenai Gunung Pelangi. Gunung Pelangi. Dan benar di daratan Cina sudah ditemukan baru-baru ini pada tahun 2018 atau 2019 itu menemukan ada di sebuah wilayah itu yang terdapat gunung-gunungnya itu berwarna-warni. Itu sudah dijelaskan dalam Al-Quran surat Fatir ayat 27. Dan yang paling baru terakhir ini, kemarin pada Maret 2023 ini, NASA merilis sebuah temuannya di luar angkasa. Dia menemukan sebuah nebula. Nebula, tahu nebula kan? Nebula itu kayak pecahan cahaya yang terdiri dari debu, gas, sama plasma. Itu dia menemukan itu. Karena yang paling terkenal di sini nebula mata kucing ya, yang anunya NASA. Akan tetapi ini NASA menemukan penemuan baru nebula yang berbentuk seperti mawar. Kilauannya itu berbentuk seperti mawar dan kilauan minyak. Dan itu benar terjawab pada surat Ar-Rahman ayat 38. Kira-kira redaksi arti surat Ar-Rahman itu seperti ini. Dan apabila langit terbelah, maka akan memancarkan cahaya seperti bunga mawar yang berkilau seperti kilauan minyak. Itu baru-baru ini. Baru-baru pada tahun 2023. Jadi gini, kembali lagi ke konteks yang awal, pedoman kita itu sudah tidak ada keraguan lagi baginya gitu. Seisi alam semesta, seisi dunia ini, seisi semuanya itu sudah diatur oleh Al-Quran. Apalagi perkara hati manusia yang notabene-nya bisa dibolak-balik oleh kita sendiri. Apalagi perkara cinta, misalkan ini perkara cinta gitu. Dan lucunya, kita kembali karena ini pedoman ya, pedoman menjalani cinta dan merindu dengan benar. Jadi selain itu Al-Quran selain sebagai petunjuk, dia juga sebagai obat. Kita sering mungkin di sini semuanya pernah merasakan bagaimana apa itu galau, apa itu patah hati dan lain sebagainya. Apalagi tentang cinta seusia kalian itu pernah lah, pasti gitu. Tapi bagaimana sih menjalani cinta itu dengan baik dan benar? Ya sesuai dengan paduan Al-Quran gitu. Karena pada hakikatnya tidak ada cinta yang tidak mengecewakan kecuali cintanya Allah. Tidak ada. Tapi Mister, pacar saya pintar ngaji loh. Dia tidak akan mengecewakan saya. Dia pintar ngaji, pasti itu. Pasti dia tidak akan mengecewakan saya. Kalau memang pintar ngaji, sudah sampai surat Al-Isra ayat 32 enggak ajiannya? Kalau memang pintar ngaji. Kalau belum sampai berarti belum bisa ngaji. Karena surat Al-Isra ayat 32, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Sesungguhnya kamu jangan mendekati zina karena zina itu sungguh perbuatan keji dan mungkar. Kenapa redaksinya jangan mendekati zina bukan jangan berzina? Karena mendekatinya saja sudah kita dilarang, apalagi melakukan. Jadi itu. Maka bukan saran sini ya. Mungkin pelajaran buat kita bersama bagaimana cara kita untuk menjalankan cinta itu ya sesuai lah dengan pedoman Al-Quran. Karena isinya Al-Quran itu perintah Allah dan larangan-larangannya. Sudah jelas di sana mana yang dilarang, mana yang harus dilakukan begitu. Kalau kita ingin bercinta dan merindu di jalan Allah dengan baik dan benar, ya inilah caranya. Kita salah satunya menjadi anak pondok itu. Cukup nggak waktunya kira-kira kalau saya cerita ya? Oke, 2 menit aja ya. Semoga bisa. Ini apa yang akan menjadi takdirmu tidak akan pernah melewatkanmu. Apa yang melewatkanmu dan itu tidak pernah akan menjadi takdirmu. Itu mungkin kata-kata itu sering kita dengar gitu. Gini, ada sebuah cerita seorang pemuda bernama Sabit bin Zuto. Sabit bin Zuto ini ketika menjalankan safar atau perjalanan, dia merasa kelelahan dan kehausan serta kelaparan. Akhirnya dia berteduh di bawah sebuah pohon, kemudian di pinggir sungai. Di sana dia menghilangkan rasa lelahnya sembari memudarkan rasa laparnya. Dari sungai itu ternyata hanyutlah sebuah apel. Akhirnya karena dia lapar, kan biasanya kalau orang lapar itu konsentrasinya ya walaupun ada penelitian yang mengatakan puasa itu baik untuk pikiran gitu, tapi sebagian juga kadang-kadang konsentrasi kita buyar karena lapar. Nah, dia pas ketika itu dia makanlah apel itu tanpa berpikir. Dia makan apel itu, baru setelah habis apel itu baru dia berpikir, astaga, ternyata yang saya makan ini adalah sesuatu yang subhat, sesuatu yang belum jelas hukumnya. Ini haram atau halal oleh pemiliknya.
ternyata itu belum jelas gitu. Karena saking merasa bersalahnya Tsabit bin Zuto ini, karena pemuda baik ya, pemuda yang taat kepada Allah, dia menelusuri sungai itu untuk mencari di mana kebun apel itu dan siapa pemiliknya. Sampai dia pada hulu sungai, dekat hulu, dia menemukan sebuah kebun apel dan di sana dia menemukan seorang lelaki paruh baya. Ketika dia menemukan lelaki paruh baya, dia bertanya, "Wahai Bapak," anggap saja Bapak ya, "Wahai Bapak, apakah kau yang mempunyai kebun apel ini?" Kemudian bapak itu menjawab, "Iya, saya yang mempunyai kebun apel ini." Akhirnya Tsabit bin Zuto menceritakan bahwa apa yang pernah dialami. Dia menceritakan bahwa dia pernah memakan apel itu. Dan dia memohon, "Bisakah bapak untuk mengikhlaskan apel yang dimakan? Sudah masuk ke dalam perutnya." Tapi apa yang dikatakan sama lelaki parubaya itu, "Oh tidak, saya tidak akan mengikhlaskan apel ini kecuali kamu mau menerima syarat dariku," dia bilang. Karena pemuda ini adalah pemuda baik, pemuda yang taat kepada Allah, dia takut bahwa nanti sesuatu yang tidak halal itu akan merusak tubuhnya, akan merusak keimanannya kepada Allah. Akhirnya dia menerima syarat dari bapak itu, yang notabene-nya dia belum tahu apa syaratnya. Bisa jadi dibunuh, bisa jadi ditukar dengan nyawa dan lain sebagainya. Tapi bapak itu memberikan syarat, "Menikahlah kamu dengan anakku. Menikahlah kamu dengan anakku." Tapi dia tidak tahu bagaimana rupa seorang wanita ini. Kamu tidak tahu rupanya anakku itu seperti apa. Apakah kamu siap? Apakah kamu bersedia? Demi kehalalan apel yang masuk ke dalam perutku ini, aku bersedia bapak, apapun resikonya. Tapi anakku ini tidak punya telinga, tidak punya mata, tidak punya mulut, tidak punya tangan, dan tidak punya kaki. Maukah kau menikah? Tsabit bin Zuto sempat merasa kecewa, sempat merasa, "Ya Allah, kenapa seperti ini? Ya Allah, kenapa seperti ini?" Akhirnya demi menjaga kehalalan sesuatu yang masuk ke dalam tubuhnya, dia menerima. Karena dia yakin bahwa pilihan saya belum tentu yang terbaik, tapi pilihan Allah sudah pasti menjadi yang terbaik. Dia menerima akan menikah dengan wanita itu. Setelah dia menikah, akhirnya pernikahan itu berlangsung, akad. Setelah berlangsung, dia disuruh masuk ke dalam kamar untuk mencari istrinya. Di sini dia sudah berpikir, "Ya Allah, bagaimana rasanya saya menikah dengan seorang yang ibaratnya seperti mentimun? Bagaimana saya bisa menikah dengan seorang yang ibaratnya seperti mentimun? Tidak punya apa-apa, tidak punya organ, tidak punya dan lain sebagainya. Bagaimana dia menjalankan kewajibannya nanti sebagai istrinya kepada saya?" Akan tetapi ketika Tsabit bin Zuto masuk ke dalam kamar, kemudian mengucap salam, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh," ternyata dijawab, dan tidak pernah dia mendengar suara jawaban selembut itu. "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, wahai suamiku." Tidak pernah dia mendengar jawaban selembut itu. Akhirnya dia heran kan? Akhirnya dia mempercepat langkah kakinya, kemudian masuk, kemudian bertanya, "Siapa kamu? Mana istriku?" "Akulah istrimu," dia bilang. Tsabit bin Zuto tetap tidak percaya. "Bapakmu mengatakan bahwa wanita yang aku nikahi itu tidak punya organ, tidak punya indera." Itu dia bilang, "Akulah itu. Bapakku mengatakan aku tidak punya telinga, aku tidak pernah mendengar sesuatu yang dibenci oleh Allah. Bapakku mengatakan aku tidak punya mata, aku tidak pernah melihat sesuatu yang dilarang oleh Allah. Aku tidak punya tangan, aku tidak punya mulut, aku tidak pernah mengucapkan sesuatu yang dibenci, sesuatu perkataan yang tidak baik. Aku mempunyai kaki, tidak pernah kulangkahkan kakiku ke jalan yang tidak benar." Akhirnya si pemuda itu menangis terseduh-seduh. Ternyata ini rencana Allah, ternyata pilihan Allah itu memang benar-benar yang terbaik. Sekarang tidak ada keraguan bagi kita semua. Jadi jangan usia kalian ini dianukan dengan galau-galau semacam apalah, itu tidak penting itu. Oke? Nah, itu saja. Dan Tsabit bin Zuto dan istrinya itulah yang kita kenal memiliki seorang anak yang terkenal menjadi seorang imam yang biasanya kita sebut dengan sebutan Imam Hanafi. Yang mazhabnya sering dipakai di Mesir dan Irak dan sebagainya. Mungkin hanya itu ya cerita saya. Jadi cara bercinta dan baik dan benar itu adalah tidak ada yang lebih indah dari dua raga yang tidak pernah bertemu namun saling menunggu, tidak pernah berpapasan namun saling memantaskan, tidak pernah bertegur sapa namun begitu tenggelam bertutur dalam doa. Mungkin sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.